teman-teman, saya sampaikan tentang lingkungan pemasaran. Ya. Jadi definisinya, jadi lingkungan pemasaran ini terdiri dari pelaku ya, dan kekuatan yang berasal dari luar pemasaran. Jadi dari dalam, nanti skala mikro maupun makro nanti, ya baik dari para pelakunya maupun yang dari luar. Namun mempengaruhi kemampuan manajemen ya, dari manajemen pemasaran dalam rangka membangun dan mengelola hubungan baik dengan konsumen. Tapi ini nanti kekuatan ini baik dari pelaku maupun dari luar ini akan mempengaruhi ya bagaimana di manajemen pemasaran ini nanti membangun dan mengelola yang baik. Jadi dengan hubungan dengan konsumen ini bisa berjalan dengan baik. Jadi lingkungan pemasaran meliputi peluang, opportunities, dan threat, ya, tantangan. Ini yang ada dua peluang dan tantangan yang muncul dalam lingkungan pemasaran. Jadi kita harus bisa melihat nanti peluang dari perusahaan ini apa, ya. Peluang dari usaha yang kita buat itu apa, tantangannya apa, kita petakan, kita buat, kita list, ya, sehingga nanti semuanya kita bisa pahami ya, peluangnya, tantangan yang muncul apa. Ya, karena nanti seiring dengan perjalanan waktu, tantangannya akan terus berjalan, gitu ya. Kemudian lingkungan pemasaran setidaknya terdiri dari ya, ada dua, mikro dan makro. Ya, jadi lingkungan mikro ini terdiri dari para pemasok. Jadi pemasok ini yang menyiapkan barang yang kita akan buat. Ya, bahan baku yang kita butuhkan ini dari pemasok. Harus ada pemasoknya. Ya, jangan sampai kita produksi kita tidak punya pemasok ya, yang memastikan ketersediaan barang itu ada. Kemudian perantara, ya, harus ada perantaranya juga ya, dari kita harus ada nanti dan pelanggan ya, harus ada pelanggannya. Itu lingkungan mikro ya, pemasok, perantara, dan kemudian lingkungan makro, lingkungan yang lebih luas lagi tadi, kekuatan yang dari luar tapi luas. Apa itu sosial budaya? Ya, budaya masyarakatnya, ya, lingkungan sosial yang ada di tempat kita, ya, budaya-budayanya, kulturnya, adat istiadat, dan seterusnya. Demografi, ya, demografi usia, itu ya. Kemudian apa namanya, jenis kelamin dan seterusnya, itu sangat mempengaruhi, itu lingkungan makro. Kemudian teknologi, ya, teknologi yang berkembang sangat cepat, ini juga sangat mempengaruhi ya pemasaran yang kita buat. Dulunya pakai offline dengan apa namanya toko-toko yang harus di tempat strategis sekali itu ya. Ya, sekarang tidak harus seperti itu ya, tapi juga tetap itu sangat dibutuhkan. Tapi kan kosnya sangat mahal gitu ya. Kalau kita sewa sangat mahal. Nah, ini butuh teknologi bisa lewat online dan seterusnya. Kemudian fisik atau alamnya, alam, kondisi apa namanya iklim dan seterusnya ini sangat mempengaruhi. Kemudian politik, ya, lingkungan politik seperti kemarin ada apa namanya pilpres dan seterusnya, ada pileg, itu sangat mempengaruhi, itu lingkungan dari luar secara makro. Ya. Masing-masing lingkungan di atas tidak akan tetap, tidak akan pernah tetap, selalu berubah. Lingkungan mikro dan makro ini akan mengalami perubahan yang sangat cepat, gitu ya, cepat. Ya, selalu berubah dan perusahaan tidak dapat mengendalikannya. Ya. Jadi tidak akan bisa. Karena apa? Memang akan perubahan itu terus berjalan. Ya, lingkungan itu tidak bisa dihentikan itu perubahannya.
Perusahaan menggunakan setiap perubahan untuk melihat kesempatan untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya ya. Yang dilakukan perusahaan bagaimana? Perubahan yang ada harus kita lihat. Oh, ini opportunities yang kita bisa ambil apa? Kesempatan yang kita bisa ambil apa? Peluang yang kita bisa tangkap apa dari perubahan-perubahan lingkungan itu ya, baik mikro maupun makronya. Oke, jadi itu. Kemudian tentang lingkungan mikro, ya ini di dalam perusahaan di company yang ada top management ya, tanggung jawabnya visi, misi dan seterusnya. Kebijakan-kebijakan utama itu bagian top management ya. Jadi dia yang menentukan arahnya, ya menentukan tujuannya, termasuk strategi yang akan diambil. Nah, ini adalah bagian top management yang bertanggung jawab. Kemudian dalam hal pemasaran ada manajer pemasaran. Dia yang harus mengambil keputusan dari yang disampaikan top management tadi, kebijakan-kebijakannya. Ya. Oke. Dengan parameter kesuksesan yang telah ditentukan oleh top management. Tentu saja top management ini dia akan membuat parameter gitu ya. Dia akan membuat garis, membuat ketetapan. Oh, seperti ini yang harus dilakukan. Kalau kamu capai ini ya sukses dan seterusnya ya. Harus diambil, harus mampu. Oh, saya harus secara teknis harus saya buat begini. Itu manajer operasional. Kemudian manajer operasional tidak bisa sendirian, tapi dia harus menyatukan divisi-divisi yang ada. Ya, bahkan harus kerjasama dengan divisi yang lain dalam perusahaan. Ya. Jadi tidak hanya memasarkan saja internal, tapi dia juga butuh kerjasama dengan bagian pengadaan barang, misal, ya, kemudian bagian keuangan, ini juga terus harus dijalin. Semua divisi harus berpikir agar perusahaan bisa berhasil. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi semua divisi yang ada ini harus berpikir yang sama, ya, visinya harus sama, tujuannya harus sama, sebagaimana yang dirumuskan oleh top management tadi. Ya, ini kita jelaskan tentang company-nya, ya, perusahaannya. Kemudian ada marketing intermediaris, ya, perantara. Ya, bagaimana seorang perantara pemasaran ini membantu perusahaan untuk mempromosikan, ya, dipromokan, menjual dan mendistribusikan produk yang ada. Ya, apa saja, sales mungkin ya. Istilahnya ada sales eksekutif, ada marketing eksekutif dan seterusnya. Itu para perantara pemasaran. Ya, ini saya kutip dua saja. Kemudian ini ada beberapa pelaku di lingkungan mikro. Ya, tadi ada company sudah, ya, suppliernya, ya, supplier. Jadi orang yang pemasoknya tadi ini harus kita perhatikan juga, ya, dia ada di lingkungan pemasaran yang mikro. Kemudian kita juga harus perhatikan kompetitornya, kompetitor kita. Ya, di lingkungan mikro kita ini apa? Siapa kompetitor kita? Ya, kemudian publik masyarakat ini harus dipahami, culture-nya, budaya masyarakatnya seperti apa. Kita harus pahami. Ya, ini dia pelaku-pelakunya. Ya, tadi. Kemudian customer-nya adalah para pelanggan yang kita sudah dapatkan. Ya, kita sudah rutin bagaimana kita perlakuan terhadap mereka. Ya, oke. Suara saya jelas ya? Masih bisa dipahami Jelas ya? Pak, jelas Pak. Baik. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Nanti baru teman-teman kita bisa diskusikan sama-sama. Kemudian lingkungan pemasaran makro, ya, demografi tadi sudah, ya. Ya, misalnya ada apa jumlah penduduk di situ semakin besar penduduknya, ini semakin mempengaruhi, bisa jadi pasar. Indonesia ini sangat dibidik ini ya, untuk pasar sebuah produk, ya, baik eh, produk barang maupun jasa. Ini sangat
sangat empuk ini sasarannya ini. Ya, makanya pada berlomba-lomba untuk masuk ke Indonesia. Gender ya tadi, jenis kelamin ya, pendidikan, itu, pekerjaan, itu. Ya. Oke. Kemudian lingkungan ekonomi, ya, mulai pertanian tradisional, pengrajin dan seterusnya. Ya industri, apakah di sektor industri dan seterusnya. Itu lingkungan makro. Kemudian lingkungan alam. Ya, lingkungan alam ini bagaimana kondisi alamnya, ya, polusi, kemudian bahan baku. Jadi sebelum kita produksi tadi, kita harus pastikan bahan baku yang kita butuhkan itu harus ada dan tidak terlalu jauh. Gitu. Jadi kalau kita mau memproduksi barang, tempatnya terlalu jauh, bahan bakunya ini juga kan nanti cost-nya akan tinggi. Ini harus dipahami ya, kekuatan lingkungan makro ini harus dipahami. Kemudian ada teknologi ya, yang hari ini lagi ada AI ya, artificial intelligence ya, ada robot ya, kemudian mobile app, aplikasi ya, ini kan kita harus terus menyesuaikan. Jadi bukan hanya manual ya, atau offline atau tradisional, tapi sudah harus mulai ke teknologi yang memang hari ini update. Ya, kita harus terus mengikuti. Kemudian ada lingkungan politik atau hukum. Misal kita harus perhatikan tentang undang-undang bisnisnya. Kita harus pastikan itu. Ada KPPU-nya, persaingan usaha ada nggak? Kita harus perhatikan. Ya, aturan impor ekspor, jangan sampai nanti yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, hukum yang ada. Nanti kita keliru. Ya, itu harus kita perhatikan. Kita harus pahami betul. Ya, kita harus identifikasi, kita harus pahami. Kemudian tadi sudah sosial budaya, ya mulai budaya norma kalau di ada timur seperti apa, ya budaya barat seperti apa, gitu ya. Jadi ya ini yang kita harus pahami ya, subkultur-kultur yang ada seperti apa, ini kita harus pahami. Tidak bisa disamaratakan. Ya. Itu lingkungan pemasaran makro.